Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Garasi Bondan, channel yang membahas review-review mobil bekas dan seputar otomotif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah Toyota Calya yang facelift tahun 2019. Ini tipenya tipe G, kemudian transmisinya otomatis. Nanti apa saja yang didapat? Dari mulai eksteriornya, bedanya apa sih yang facelift itu, kemudian interiornya, kondisinya semuanya, dan kondisi mesinnya bagaimana, dan nanti kita akan test drive bagaimana sensasi mengendarainya, suspensinya empuk atau tidak, nanti akan saya videokan. Kebetulan ini mobil yang salah satu mobil yang akan kita jual, nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau berminat bisa lihat kondisinya ya, mulai dari luar dalam, nanti saya akan videokan semuanya. Jangan kemana-mana, pokoknya ikuti terus video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Selamat menonton. Oke, inilah mobilnya, akan kami review satu persatu mulai dari eksterior, interior, dan kondisi mesinnya. Dan nanti kita akan coba test drive seberapa muluskah mobil ini, kondisi suspensinya bagaimana, dan rasa mengendarainya seperti apa. Sekalian kita nyobain ya untuk Toyota Calya facelift. Jadi ini adalah Toyota Calya facelift tahun 2019, tipe tertinggi, tipe G. Apa saja yang didapat? Nah, ini kita bisa lihat ya, untuk headlampnya semua berubah, bentuknya menjadi seperti ini, dan ini semua LED teman-teman. Nah, itu LED semua, kecuali sennya dan lampu kotanya itu tidak LED. Dan nih, lihat model untuk fokusnya dia juga berubah seperti itu. Kita ke tengah, dia ada chrome-chromean di sini di grillnya. Ini chrome-nya agak gelap ya, jadi kayak black chrome seperti itu. Ada logo Toyota di tengah dan tempat plat nomor di situ. Dan ini warna hitamnya warna hitam doff ya, jadi tidak di finishing cat sama seperti yang bawah. Tapi kalau yang ini DRL-nya dia tambahan ya, bukan bawaannya. Kita lihat ke samping, untuk platformnya masih sama, jadi tidak ada perubahan. Artinya dia hanya facelift saja. Untuk perubahannya seperti itu tadi, untuk di bagian mukanya, lampunya, dan bentuk bumpernya juga beda. Kita lihat ke samping, untuk rodanya dia peleknya berubah modelnya seperti itu, tapi ringnya sama ya, dia masih menggunakan ring 14. Nih, kita lihat profilnya 175/65 ring 14. Modelnya dia berubah, dia di warna alloy sama hitam, dia two tone gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada logo dual VVTi, tidak ada sen di bodi, tapi sennya ada di spion. Seperti ini model spionnya, dia lebih cantik ya daripada model-model Avanza yang sebelum Grand New. Dia agak lebih memipih gitu, lebih cantik. Di sini tidak ada chrome-chromean, sudah dilengkapi dengan door visor atau talang air. Handle-nya dia udah model tarik, tapi masih sewarna bodi, tidak chrome. Seperti itu. Nah, di sini ada chrome-chromean, ini ori. Ada kayak pemanis ya atau pelindung pintu ya. Dia warnanya chrome.
sekalian kita lihat kondisinya ya. Jadi kondisinya seperti ini, tidak ada lecet-lecet ya, tidak ada lecet-lecet. Kita lihat biasanya di pintu ini ada sedikit ya, semuanya masih kaleng. Dan di sini ada, dan di sini itu ada lecet. Samping sempurna, tidak ada lecet, masih ori semua catnya. Oke, bentuk sampingnya seperti itu. Dan spionnya ini sudah electric mirror dan sudah retract spionnya. Seperti ini kuncinya. Nanti kalau di kunci tapi tidak terlipat. Jadi ngelipatnya tuh dari dalam ya teman-teman. Tuh, diatur di sini. Yang tipe tertinggi atau yang tipe G dia sudah retract spion. Kalau yang tipe di bawahnya belum. Kita lihat satu-satu lagi. Oke, kita lihat dari belakang modelnya seperti itu. Tidak ada perubahan ya, hanya di sini saya rasa di sini ada perubahan, dia chrome-nya semakin lebar, tapi warnanya black chrome ya, bukan chrome yang hitam ya. Untuk logo Calya-nya ada di kanan dan di kiri ada logo Astra Toyota. Dan di sini nih, ada perubahan sedikit di bumper ya. Dia agak nongol sedikit seperti ada body kitnya gitu ya. Tuh. Nih. Di sini dia ada perubahan sedikit ya. Entah yang sebelum facelift ada atau enggak saya tidak perhatikan, cuman ini sepertinya ada tambahan di sini. Tapi ini ori, artinya bukan aftermarket, tapi ini ori bawaan. Oke, kita ke atas lagi. Kacanya belum dilengkapi defogger, tapi sudah dilengkapi dengan rear wiper atau wiper belakang. Lampunya seperti ini, tidak ada LED, semuanya masih biasa. Dan antenanya sudah saktin seperti itu. Itu ori ya. Tidak ada spoiler, tapi bentuk bodi yang paling atas ini dia agak menonjol ke belakang, jadi sudah mewakili spoiler. Seperti itu. Kondisi belakangnya kita bisa lihat tidak ada lecet ya, semuanya masih mulus. Kita putar ke kiri, kondisinya tidak ada lecet, masih mulus semua. Biasanya memang cuma di pintu-pintu ya. Nah, tuh pintu-pintu ada. Nanti kalau Anda berminat dengan mobil ini bisa hubungi kami di nomor yang kami tampilkan di deskripsi. Nah, di sini ada lecet. Biasa ya, kalau di bumper itu biasa kalau ada lecet seperti ini sudah wajar. Di bawah juga ada. Oke, cuman itu. Biasanya kalau di bumper semuanya ada. Ya, ini di kanan juga ada. Oke, untuk bumper semua sudah ada lecetnya di depan, tapi yang belakang dia masih mulus semuanya. Kacanya semua sudah muter, jadi yang depan itu orinya ya, jadi mereknya Wincos atau apa, 40%, dan yang samping itu 60%, itu bawaan dari Toyota. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya, kondisinya dan apa saja yang didapat. Oke, interior kita buka dulu. Kuncinya seperti ini ya, ini seperti kuncinya Creenio Avanza. Ada logo Toyotanya di belakangnya. Ini hanya dua fungsi, membuka dan menutup. Dan suaranya itu bukan klakson lagi yang dibuat untuk sinyalnya, tapi bunyinya seperti tit gitu ya, bukan klakson yang bunyi. Oke, kita masuk. Sebelum kita masuk, kita lihat dari door trim. Dia dominan warna hitam dan coklat. Nah, ini di sini coklat, di sini warnanya silver, dan di sini hitam. Seperti biasa ya, kualitasnya LCGC, bisa dimaklumi seperti ini. Memang agak tipis, tapi ya sudah sewajarnya dengan harga segitu. Untuk power window-nya dia sudah auto, tapi hanya turun aja. Saya praktekkan ya. Nah, ini yang auto hanya turun. Kalau yang naik kita harus tahan. Kalau kita lepas dia berhenti. Nah, tuh seperti itu. Jadi yang auto hanya yang turun dan di driver aja. Kemudian ada pengunci, tidak ada central lock. Jadi central locknya ikut yang di sini.
Untuk handle dia sudah chrome ya, bagus. Ada cup holder di situ, ada 2. Dan untuk dashboardnya juga semua nuansanya hitam dan coklat, mengikuti dari warna joknya. Nah, joknya seperti ini, dia dengan headrest paten, bentuknya seperti ini ya, motifnya garis-garis, dan hanya ada fungsi reclining dan sliding, tidak ada lift adjuster seperti itu. Nah, ini uniknya kalau untuk Calya, dia di tengah itu ada kayak tambahan seat, tapi ini keras ya. Ini kalau anak-anak duduk di sini sebenarnya suka, cuman ini agak keras ya, mungkin bisa dibuat lebih empuk lagi, lumayan ya. Jadi kalau tidak difungsikan sebagai tempat duduk, ini bisa ditekuk sebagai armrest. Nah, seperti itu. Oke, kita sekarang masuk. Seperti ini layoutnya dari Toyota Calya yang facelift tahun 2019. Nah, dari sisi kanan dia ada fungsi spion, dia sudah bisa retract ya, atau melipat otomatis dari dalam. Ini hanya tipe yang tertinggi kalau nggak salah, mohon koreksi kalau salah di kolom komentar. Kemudian lubang AC-nya dia hanya bisa menutup seperti ini, ada ring chrome-nya. Di sini ada storage ya, yang tidak terlalu bisa difungsikan. Ini sebenarnya untuk HP atau apa juga kurang ya, agak kurang. Kalau koin juga nanti takutnya jatuh. Di sini dummy, di situ ada storage, di sini ada storage. Entah bisa difungsikan sebagai apa, koin mungkin bisa ya. Nah, kemudian untuk setirnya ini modelnya sama ya, seperti Avanza dan lain-lain. Avanza ya tentunya, ini model setirnya Avanza, tapi dari ini kulitnya memang beda ya. Ini tapi mohon maaf, ini bukan kulit tapi kualitas setirnya, permukaannya itu beda. Untuk penggenggamnya, feel-nya lebih enak di Avanza, tapi bentuknya sama. Dan dia sudah switch steering control ini untuk pengaturan audio. Tuh bunyinya tuh seperti itu, dung 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 dung, bukan titit lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ke tengah, kemudian untuk head unitnya dia sudah seperti ini, model-model seperti Android ya, tapi ini bukan Android saya rasa. Kita lihat menunya. Seperti itu menunya. Hanya ada USB, disk, radio, dan Toyota. Ini bukan Android ya, tapi tampilannya sudah seperti Android. Di sini ada jam, ada tanggal dan tahun, sudah lengkap pokoknya. Di bawahnya dia ada hazard, nama hazard. Kemudian di bawahnya lagi ada pengaturan AC, dia ada putaran 2 ini. Ini untuk fan-nya dan ini untuk AC-nya, dan di bawah bisa sirkulasi dari luar ya. Jadi lebih lengkap daripada Avanza tahun 2012 sampai 2015. Kalau yang 2015 ke atas ada ininya juga, tapi model puter, dia lebih lengkap. Kemudian di sini ada card holder ya, jadi ada card holder, dia bisa masuk ke situ. Nah, untuk transmisinya dia ada di sini, jadi lebih memudahkan kita ya, jadi lebih dekat kita untuk pemindahan bijinya seperti ini. Di sini untuk shift lock-nya dia lucu ya, dia modelnya tak pencetan di sini, memudahkan ya. Kemudian bawahnya lagi dia ada storage, ini biasanya untuk koin ya. Dan di bawahnya itu ada ini juga, ada untuk storage juga. Oke, kita lihat lagi layoutnya. Dia ada lubang AC kanan kiri head unit, dan di sini ada AC juga. Dia ini keluar AC teman-teman, tapi keluarnya ke situ. Nah, untuk nyembur ke double blowernya. Jadi kalau ini hanya blower aja, dinginnya dia ambil dari sini, yang disedot dari situ. Seperti itu. Oke, kita lihat dari kualitasnya seperti ini. Dia lumayan tipis ya, tapi sewajarnya LCGC. Tapi kita bisa lihat nih teman-teman, ininya lumayan rapi ya. Jadi kalau ada salah satu LCGC itu yang agak pas di airbagnya itu agak jeplak-jeplak dikit. Itu saya tidak akan menyebut merek, tapi itu sudah terjadi ya di LCGC lainnya. Tapi kalau ini dia rapi ya tuh. Untuk potongan-potongan plastiknya dia rapi. Untuk kualitasnya ya sekelas LCGC seperti ini. Lihat. Memang LCGC memang seperti itu ya. Tapi ini tergolong lengkap ya. Semuanya ada.
dari mulai switch steering audio, kemudian AC-nya ada sirkulasinya dari luar, sudah head unitnya sudah double din, ya kan? Apalagi ya, banyak banget, sudah electric mirror dan bisa lipat ya, itu sudah lengkap. Menurut saya ini sudah memenuhi kebutuhan dari para pengguna mobilnya ya. Oke, kita lihat glove box-nya. Dia tidak terlalu besar ya, tapi lumayan. Seperti itu. Nah, ini kondisi untuk joknya. Dia headrestnya dia paten, tidak bisa dinaik turunkan. Tapi ini empuk ya. Ini empuk banget teman-teman. Empuk banget. Jadi seperti ini, walaupun bentuknya paten ini, dia ada kelebihannya, dia empuk ya, nyaman. Oke, kita ke atas. Dia sun visor-nya ada cerminnya di sebelah kiri, tapi dia paten, cerminnya tidak ditutupin. Kemudian sebelah kanan juga ada cerminnya. Oke, lengkap. Untuk tengah spionnya tidak ada anti silonya, dan lampunya seperti ini ya, model-model biasa ya. Oke, seperti itu. Ini saya akan posisikan posisi menyetir saya, tingginya 174. Seperti itu. Oh iya, kelupaan untuk fungsi setirnya, dia paten ya, tidak bisa naik turun, tidak ada tes steeringnya. Kondisinya seperti ini, dan ini menurut saya pas sekali ya dengan badan saya, jadi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jadi ketika tinggi Anda lebih dari 175, pasti otomatis akan memundurkan posisi joknya, dan kita akan mendapatkan posisi yang enak di setir. Nah, setirnya ini pas ya, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Seperti itu. Nah, untuk wipernya fungsinya depan belakang ya, seperti itu. Ada intermittennya hanya depan. Kalau yang belakang tidak ada. Kemudian yang belakang dia ada fog lampnya. Kalau yang sebelah kanan maksudnya itu ada fog lampnya. Dan untuk fungsi dari ini ya, speedometer. Ada speedometer atau tachometer, kemudian ada lengkap ini ya, seperti Avanza, trip A, trip B, kemudian average bahan bakar, ini range-nya. Oke, kita ke baris kedua. Ini semuanya warna hitam dan silver, tidak ada coklatnya seperti di depan. Nah, untuk kabel data di sini teman-teman. Wah, cantik ya. Jadi kalau kabel data tidak di bawah, jadi kabel data di depan power window. Di sini, dan seperti ini kondisi joknya. Dia bisa dinaik turunkan ya, headrestnya tidak seperti depan. Kalau depan dia paten, ada 3 untuk headrestnya. Kita coba naik ya. Ini tadi posisi duduk saya menyetir 174 cm saya tingginya. Bagaimana, dapat atau tidak? Nah, masih lumayan ya, jadi tidak terlalu sempit. Oke. Dan di sini ada double blower dan modelnya seperti ini ya, mungkin teman-teman sudah banyak lihat ya di review yang sudah ada, bentuknya seperti itu. Dan model hand gripnya tadi semuanya paten seperti itu, kecuali di driver. Nah, di sini ada. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk kondisinya, semuanya masih bagus, tidak ada sobek-sobek. Kondisi plafonnya pun masih bersih semua, karena memang ini masih tergolong baru ya. Oke, dari baris kedua, di belakang jok driver ada kantongnya juga di sini. Sekarang kita lihat ke baris ketiga. Seperti inilah kalau baris ketiga difungsikan. Jadi bagasinya ya sekitar 30 cm. Kalau untuk galon ya kemungkinan tidak muat ya. Tapi kalau untuk benda-benda lainnya bisa diperkirakan muat. Kalau koper kecil masih muat ya. Dan di situ lihat. Untuk tadi kondisinya saya duduk di tengah, dan kalau di belakang seperti itu. Ini layaknya mungkin anak-anak kecil ya, jadi tidak dewasa di belakang. Kalau dewasa mungkin lebih sempit ya. Seperti itu kondisinya. Joknya juga masih rapi ya, semua masih bersih, tidak ada cacat. Dan kondisi di belakang ini lihat ada kabel udara 1 dan 2, sebelah kanan dan kiri ada. Oke. Sekarang kita lihat kondisi mesin. Sekarang kita ke mesin ya. Ini kondisi mesinnya seperti ini. Masih bersih semua dan sudah dilengkapi dengan peredam untuk mesin atau hood isolator.
Dia kodenya 3NRFVE, berkapasitas mesin 1200 cc, 4 silinder DOHC, dual VVT-i teman-teman. Dia menghasilkan tenaga puncak 88 horsepower di 6000 rpm dan torsinya di 108 Nm pada 4200 rpm. Seperti itu untuk kondisinya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana kondisinya. Oke, untuk Toyota Calya ini dia memiliki panjang 4 meter lebih 70, kemudian lebarnya 1,655 mm dan tingginya itu 16 persis 1,6 mm, 1600 mm maksudnya, dan jarak sumbu rodanya itu 2525 mm atau 2,5 meter. Jadi wheelbase-nya ini antara sumbu roda depan ke belakang 2,5 meter. Tadi nanti kita coba ya untuk radius putaran seberapa pendek. Harusnya kalau untuk mobil-mobil ke dalam kota seperti ini dia lebih pendek, jadi putar baliknya lebih enak. Oke, sekarang kita akan melakukan test drive. Sebelum melakukan test drive kita pakai seat belt dulu. Dan yang saya komentari pada Calya ini, posisi pengemudinya itu sebenarnya pas ya, tidak kejauhan seperti Avanza. Kalau Avanza itu terlalu jauh. Terus kemudian kacanya juga tidak terlalu lebar, dia kecil dan nggak terlalu lebar ya, tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu ke atas. Jadi posisi tangan kita ini kalau lagi nyetir dia tidak terlalu panas ya, jadi pas, dia hanya sebatas dashboard untuk sinar mataharinya kalau kita jalan di siang hari. Kemudian joknya itu empuk, yang saya rasakan ini empuk banget, cuman headrestnya itu paten. Headrestnya itu paten, jadi tidak, nih kepala saya tidak tersangga dengan baik oleh headrestnya, jadi harusnya ini bisa dinaikin ya. Jadi yang aneh itu kalau di Sigra atau di mobil-mobil LCGC itu jok yang depan malah paten, jok yang belakang kita bisa lihat tuh, yang jok belakang itu malah bisa dinaik turunkan. Itu aneh ya. Jadi harusnya sih kita prioritas ke penumpang, ke supir dan sebelahnya ya, harusnya ya, karena kan kita nyetir dalam kondisi jarak jauh pasti akan lebih lelah ya. Tidak ada salahnya juga sih yang belakang juga kita kasih headrest. Yang menurut saya sih yang depan itu wajib menggunakan headrest yang bisa diatur ketinggiannya. Nah seperti ini. Ini kalau agak tinggi dikit pas. Kemudian joknya itu empuk ya. Dan ini mungkin kalau ada anak-anak yang nggak mau pisah dengan bapak ibunya, dia maunya di depan duduknya, sedangkan di depan kan di kiri misalnya di bangku nggak nyaman ya, dia bisa duduk di tengah. Tapi sini di bawah ini keras nih teman-teman. Ini keras, tapi ya bisa difungsikan sebagai tempat duduk. Jadi depan ini bisa 3, yang tengah itu anak kecil. Tapi kalau tidak difungsikan, bisa difungsikan sebagai armrest nih. Nah, armrestnya jadinya empuk lah. Seperti itu. Nah, untuk posisi mengemudinya ini menurut saya pas ya. Malah lebih enak ini daripada Avanza, karena Avanza itu menurut saya kejauhan. Tapi kalau Avanza dia punya teleskopik, kita bisa tarik sedikit. Dengan tinggi saya yang 174 itu pas. Sayangnya itu nggak ada di Avanza. Nah di Calya ini malah pas. Jadi antara jok yang saya mundurkan, ini kan saya mundurkan agak habis ya ke belakang, tapi posisi setirnya dia masih dekat, oke banget. Dan kelemahannya dari mobil LCGC atau Toyota Calya ini, dia tidak ada tilt steeringnya, jadi ya kita harus menerima apa adanya posisi yang sudah ditetapkan pada Calya. Oke teman-teman, untuk shiftnya atau giginya dia ada di dashboard, jadi dia memudahkan kita ya. Ini dekat sekali nih, untuk pengoperasiannya semua dekat, karena memang dashboardnya juga nggak terlalu panjang ya. Untuk pengoperasian untuk head unitnya juga dekat-dekat, semua AC-nya semua dekat. Nah ini semua pengoperasiannya dekat, jadi kayak AC, knob AC, terus
untuk giginya atau seatnya dia juga dekat-dekat semua ya, jadi enak, menurut saya enak semuanya. Dan posisi AC-nya juga nggak terlalu jauh, jadi kita bisa mengoperasikannya nggak terlalu jauh ya, enak semuanya. Terus untuk speedometernya dan tachometernya, cluster meternya juga semuanya itu jelas, kita bisa terbaca semuanya angka-angkanya, karena memang backgroundnya warnanya hitam. Oke lah, tidak ada masalah. Kemudian posisi spionnya juga pas, dia lumayan besar ya, kalau Calya ini dia lumayan besar untuk posisi apa, untuk spionnya dia lumayan besar, jadi cukup ya. Ini semua oke. Juga posisinya menurut saya pas, dia agak ke belakang sedikit, jadi kita tidak terlalu jauh lihatnya. Dan spionnya itu gede. Mungkin Avanza aja mungkin kalah gede dikit yang Avanza yang lama ya. Dan modelnya itu cantik ya, dia agak membulat gitu, tidak kotak seperti Avanza yang sebelum Grand New ya. Kalau Avanza Grand New yang sebelum Grand New itu benar-benar kotak. Ini cantik. Apalagi kemudian nanti kita akan coba ke jalan jelek ya, jadi saya akan merasakan bagaimana suspensi dari Calya yang notabene ini adalah mobil LCGC, kelas-kelas LCGC. Bagaimana sih suspensinya, apakah dia sanggup meredam kejut dari jalan-jalan yang jelek, nanti kita coba. Dan nanti kita coba juga untuk sedikit performa di ring road, kita akan geber seberapa sikap dia otomatiknya, karena ini otomatiknya menggunakan 4AT konvensional ya, bukan CVT. Kalau CVT jujur saya lebih suka di CC yang lebih besar ya, karena CVT itu agak terlihat lemot ya, padahal sih nggak lemot, cuman kita harus becek dalam untuk mendapatkan power yang maksimal ya. Kita lihat kondisi jalan yang jelek gimana untuk suspensinya, apakah 11-12 dengan kakaknya Avanza Xenia. Kita lihat teman-teman, kita sekarang seperti biasa kita lewat ke jalan jelek. Bagaimana karakter dari suspensi Calya? Ini sudah mulai jelek ya, harusnya di sini sudah anjut-anjutan kalau memang kondisi suspensinya kurang bagus ya. Kalau saya bilang ini mirip-mirip Avanza ya, jadi kalau Anda pernah naik Avanza, nah ini versi kecilnya, ini versi kecilnya tuh ya. Untuk kebantingannya malah saya cenderung lebih suka di Calya ya daripada di Avanza, karena mungkin pengaruhnya mobil ini monocoque ya, jadi monocoque itu dia cenderung mungkin lebih enak untuk masalah suspensi ya. Kalau suspensi sama, jadi depan itu independen, kemudian belakang itu pakai torsion beam, jadi tidak full independen ya teman-teman. Nah ini jalan jelek banget ya. Nah tuh, karakternya mirip banget dengan Avanza, cuman ya Anda bisa bayangkan mobil ketika nyetir mobil Avanza dengan Grand New Avanza ya. Avanza kita sudah pernah naik, nah ini versi kecilnya gitulah. Tapi saya kurang tahu ya kalau kita duduk di belakang, karena memang ya ini saya mereview sendiri. Dan kondisi tahun 2019 yang kita punya ini dia masih tergolong baik semua, kondisi kaki-kakinya tidak ada bunyi-bunyi, selama kita jalan tidak ada bunyi-bunyi, jadi aman. Kilometernya masih 24.000 km di kondisi 2 tahun jalan ya. Ini tahun 2021, ini mobil tahun 2019, itu masih 2 tahun jalan, 24.000 km itu tidak terlalu capek mobilnya, 10.000 lebih dikit ya per tahun, wajar. Kalau di Jawa Tengah ini mobil plat AD dulu, ini kebetulan kita pakai di Jogja, wajar ya 10.000 lebih untuk per tahun. Dan ini kondisi suspensinya malah
cenderung saya lebih suka ini daripada Avanza ya. Kalau Avanza itu sedikit lebih kaku dikit untuk di suspensi depannya. Mungkin ada pertimbangan lain karena dia lebih tinggi, kondisi mobilnya kan dia lebih tinggi belasnya. Kalau ini dia lebih rendah dikit, mirip sedan. Nah tuh. Tapi kalau untuk belakang bantingannya itu sama, kayak Avanza itu mirip-mirip. Jadi ya bukan 11-12, ini 12-13. 12-13 dengan Avanza, cuma versi kecil ya. Oke, ini kita kembali lagi ke jalan aspal. Jadi memang kesimpulannya di jalan jelek yang berlubang atau jalan yang tidak rata itu mirip-mirip dengan Avanza, cuman untuk suspensi depan itu saya lebih suka di Calya daripada Avanza ya. Tapi kalau untuk suspensi belakang itu sama, reboundnya cepat. Jadi kalau kita jalan sendiri seperti ini ya, tidak ada penumpang di belakang, itu yang belakang itu mirip-mirip. Jadi kalau ada polisi tidur atau apa, dia reboundnya cepat, naik kembalikannya cepat. Jadi kayak ibaratnya kayak kita dipentalkan ini. Kalau habis makan naik Avanza jangan di belakang, mual. Ini mirip-mirip. Jadi kalau memang diciptakannya Calya itu kan 7 seater ya. Nah, umumnya sih 5 seater, 2 di belakang itu untuk anak-anak. Jadi setelah terisi penumpang 5 baru mobil ini terasa enak. Kita akan jalan di jalan yang tidak separah tadi, tapi banyak bergelombang. Kita akan jalan lebih dari 30 km/jam ya. Jadi kita akan lihat ini ya, reaksi dari suspensinya. Mohon maaf ini untuk kamera depannya tidak saya tampilkan, layoutnya tidak memadai karena memang kecil kacanya. Ini saya agak kecepatannya agak kencang sedikit, 30 km/jam. Benar, jadi kalau di jalanan gelombang itu untuk suspensi depannya malah saya cenderung lebih suka di Calya daripada di Avanza. Kalau Avanza dia agak lebih kaku dikit, belakangnya sama, jadi untuk suspensi belakangnya sama. Jadi dia harus diisi 5 orang baru nyaman. Itu memang ciri-ciri mobil kayak Calya, kayak Avanza ini yang saya rasakan seperti itu. Oke teman-teman, setelah ini kita akan tes untuk performa mesinnya. Mesinnya itu dia menggunakan mesin 1200 cc, menghasilkan power 88 horsepower atau 88 PS di 6000 rpm. Artinya dia di rpm 6000 itu baru mengeluarkan tenaga yang maksimal di 88 PS. Tidak terlalu kecil juga kalau untuk di dalam kota, tapi memang karakternya di rpm 1000 ke 2000 itu memang agak lemot. Jadi kalau kita butuh power di 1000-2000 rpm, kita harus becek sedikit ya untuk menghasilkan tenaga yang lebih kayak gitu. Nanti kita akan becek sedikit ya di ring road. Sekalian kita coba untuk putar balik. Nanti kita akan pindah kameranya di tengah biar Anda bisa lihat sendiri bagaimana kita bisa putar balik langsung di Calya ini. Oke, sekarang kita akan coba sedikit akselerasi di Calya 1200 cc ini. Mungkin kalau di bodi sebesar Agya itu mungkin lebih responsif karena memang kondisi untuk mobilnya lebih kecil ya. Tapi kan ini lebih panjang, lebih besar sedikit daripada Calya, daripada Agya. Tentunya dia agak sedikit lebih lemot daripada Agya. Nah, salah satu yang tadi saya mau sampaikan tapi lupa. Jadi ini nih seatbeltnya ini memang ketinggian ini. Jadi menurut saya ya namanya LCGC ya, semuanya pasti tidak ada pengatur ketinggian untuk seatbelt ya. Jadi menurut saya itu penting ya, kalau ketinggian seatbelt itu harus bisa diatur, walaupun setirnya nggak bisa diatur ketinggiannya atau steering, paling tidak ini nih seatbeltnya itu masih bisa diatur tinggi rendahnya, karena ya semua orang tuh tingginya pas ya apa yang diatur oleh dari Toyota. Menurut saya cuma itu aja.
Ini agak ketinggian, ini harusnya lebih rendah dikit. Nah di sini dia kita lebih enak ya, tapi nggak masalah, ini juga sudah nyaman dan disyukuri aja apa yang udah diberikan dari Astra Toyota di Toyota Calya ini. Ini kebetulan masih rame ya, jadi nanti kita akan belok ring road aja. Sekalian kita coba untuk radius putarnya. Itu radius putarnya berapa saya nggak ingat. Coba nanti kita cari, kita tampilkan di layar ya. Radius putarnya kurang lebih, yang pasti tidak lebih dari 5 meter, karena ini mobil yang diperuntukkan untuk kota-kota. Jadi seharusnya tidak lebih dari 5 meter, supaya putar baliknya itu lebih mudah. Oke, untuk info teman-teman, yang Anda lihat ini kita juga nyorot ke kamera ke mana? Speedometer. Jadi memang di situ ada indikator eco. Ini yang saya perhatikan, jika kita tekan gasnya lebih dalam, ini akan saya tekan, dia akan hilang seperti itu. Jadi memang dia ngukur eco-nya itu mungkin dari kedalaman throttle-nya membuka ya. Dan pengalaman saya setelah pakai beberapa hari mobil ini, dia tuh itu bisa tembus 111. Kita lihat, nah itu kurang lebih 111 sampai 112 km per liter, itu cukup hemat dalam kota ya. Ini BBM kita menggunakan BBM Pertalite, jadi yang hemat-hemat aja belinya. Kalau pakai Pertamax mungkin bisa lebih irit lagi, saya jamin bisa lebih dari 112 ya kalau pakai Pertamax. Sedangkan ini kita pakai Pertalite, sengaja kita tes menggunakan BBM yang paling murah saat ini, yaitu Pertalite, karena premium udah nggak ada. Pertalite bisa 111 ya, paling boros itu saya pernah 110,5. Jadi di mobil seperti ini dengan kota-kota banyak macetnya, banyak berhentinya, menggunakan Pertalite itu 111 itu udah luar biasa sih menurut saya, udah irit. Selama pengalaman saya juga pakai Avanza itu paling irit pol itu 110,5, nggak bisa 111 lebih, itu nggak bisa. Kalau manual mungkin bisa ya untuk Avanza. Catatan Avanza yang lama ya, bukan maksudnya Avanza yang sebelum Grenyu. Jadi tahun 2012 hingga 2015, sebelum mesinnya berubah menjadi dual VVT-i, itu kebetulan kita juga pakai. Dalam kota itu maksimal di 110,5, tidak sampai 111. Tapi kalau luar kota itu saya pernah coba 115. Kita pernah coba 115 untuk Avanza yang sebelum Grenyu atau yang sebelum dual VVT-i. Nah ini untuk Calya di 111 hingga 111,5, 112 itu menurut saya dalam kota itu udah luar biasa irit ya. Hemat, kalau menurut saya hemat. Dan di mobil Agya itu saya pernah tanya ke teman saya yang pakai di Agya yang seperti ini, facelift juga. Dalam kota, dalam kondisi macet-macetan, Matic itu bisa 112 lebih. Itu luar biasa irit ya. Kalau menurut saya di dalam kota ya idealnya segitu, paling boros 110. Jadi kalau dalam kota mobil dengan cc 1200 dan bodi seenteng ini, konsumsi bahan bakarnya sekitar 1,8, itu menurut saya perlu dicek kembali untuk kesehatan mesin. Oke, kita akan coba putar balik di depan situ. Ini kebetulan putarannya tuh cukup pendek ya, kita bisa lihat Brio tuh jatuhnya di sebelah kanan banget. Nah coba kalau di Calya seperti apa ya. Ini saya akan ngambil agak ke kanan dikit. Nah tuh lihat Avanza ya, putarnya sampai sejauh itu. Nah kalau Yaris pasti lebih panjang. Nah, bagaimana dengan Calya? Kan kalau Yaris tidak bisa sekali, kita harus menunggu. Nah kita coba ke Calya ya, kita pentokkan untuk setirnya. Kita akan kena mobil yang depan nggak? Enggak kan? Sekali jadi kalau
kalian ini memang pendek banget untuk radius putarnya. Jadi para ibu-ibu jangan khawatir, kalau mau putar balik ambil pepet kanan aja nggak masalah. Habisin setirnya, kita lihat spion kanan. Kalau spion kanan aman, tidak ada benda di kanan yang mendekati, berarti aman untuk belok kanannya. Memang mobil ini seperti Agya, Calya, Sigra, dan yang lainnya untuk LCGC tentunya dia mungkin memang diciptakan untuk aktivitas 70% di dalam kota ya. Jadi karena memang cc-nya kecil, kenyamanan, kemudian kepraktisan, lalu efisiensi bahan bakar itu diutamakan. Nah seperti ini kepraktisan, radius putarnya juga nggak terlalu jauh, nggak terlalu panjang, jadi putar balik enak banget dan didukung dengan setir yang ringan. Jadi ini sudah electric power steering, jadi kalau kita bermanuver dia ringan banget. Tapi ada kelemahannya kalau electric power steering di mobil-mobil LCGC itu sepertinya agak lebih telat dikit ya. Jadi kalau kita belok agak dikagetkan itu dia agak telat gitu. Itu yang saya rasakan dibandingkan dengan electric power steering di mobil-mobil yang kelas di atasnya seperti Avanza, Grand Livina, Honda Jazz dan lain-lain yang sudah electric power steering. Dia power steeringnya dia lebih agak sigap ya, lebih sigap daripada power steering dari LCGC. Itu yang saya rasakan. Kalau menurut teman-teman ada yang beda, silahkan komentar ya. Apa yang beda? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Oke, cukup sekian video singkat mengenai review dan test drive dari Toyota Calya facelift tahun 2019. Ini mobilnya masih worth it banget, masih baru banget. Kilometernya juga masih 24.000. Kemudian kondisinya juga masih bagus banget, interiornya, eksteriornya, mesinnya, wah itu semua masih oke banget. Tidak ada PR ya, tidak ada PR. Kemudian barangkali ada yang Anda minat dengan mobil ini, silahkan cek nomor yang kami cantumkan di kolom deskripsi. Nanti akan saya cantumkan untuk tipenya apa, kemudian transmisinya apa, spesifikasi selengkapnya akan saya tampilkan di kolom deskripsi. Dan untuk ketersediaan barangnya juga saya akan tampilkan di status di kolom deskripsi ya. Jadi kalau mobil ini masih ada ya available, kalau sudah terjual akan saya rubah menjadi sold out. Oke, terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Kesimpulannya pada mobil LCGC sekelas Calya ini yang facelift tahun 2019, dari segi model udah facelift ya, jadi lampu-lampunya udah bagus, udah LED, bumper-bumpernya semua sudah ganti, lebih ganteng. Kemudian untuk interiornya semua masih rapi ya, tidak ada bolong-bolong, tidak ada bau-bau yang tidak enak karena ini mobil masih baru. Kemudian untuk rasa mengendarainya juga masih oke, tidak ada bunyi-bunyi di suspensi dan lain-lain. Untuk suspensinya juga semuanya masih sehat, tidak ada bunyi-bunyi. Oke, kita akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti proyek-proyek kita selanjutnya. Oke, kami undur diri dulu. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.